Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Palamani. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang mata kuliah arsitektur kota yang mengenai elemen-elemen urban dari Kecamatan Boto, Kota Gorontalo. Yang pertama, kota merupakan sebuah area urban yang berbeda dari desa atau kampung berdasarkan ukurannya, kepadatan penduduk, kepentingan atau status hukum. Kota juga merupakan pusat pemukiman, suatu hasil dari proses kehidupan komunitas, serta suatu ruang atau waring di dalamnya terkait dengan manusia dan kehidupannya. Kemudian yang ingin saya bahas pada presentasi kali ini yaitu apakah yang dimaksud dengan urban design, apa saja elemen-elemen pembentuk urban design menurut Sertani, kemudian bagaimana masalah dan potensi elemen-elemen urban design di Kota Gorontalo. Yang pertama, urban design sendiri adalah menciptakan, membentuk, dan mengatur kota-kota secara keseluruhan, yang melibatkan berbagai elemen-elemen perkotaan seperti desain bangunan, ruang publik, transportasi jasa, dan juga fasilitas. Berbicara tentang urban design, ilmu ini menitik beratkan pada pengaturan, penampilan, dan fungsi dari sebuah tatanan kota. Proses dan hasil yang berkesinambungan harus dipikirkan secara matang dengan keahlian problem solving yang mencakup beberapa level, baik berupa tempat tinggal, cara interaksi antar manusia, dan juga interaksi dengan ruang fisik di sekeliling ruang sekeliling kita. Perancangan kota ini merupakan suatu perpaduan kegiatan antara profesi perencana kota, arsitektur, lanskap, rekayasa sipil, dan transportasi dalam wujud fisik. Kemudian, elemen-elemen dari urban design menurut Hamid Sirfani. Yang pertama yaitu terdapat tata guna lahan atau land use. Tata guna lahan merupakan elemen pokok dalam urban design yang menentukan perencanaan dalam 2 dimensi bagi terlaksananya ruang 3 dimensi. Tata guna lahan merupakan pengaturan suatu lahan dan keputusan untuk menggunakan lahan untuk maksud tertentu sesuai dengan peruntukan. Contoh tata guna lahan yang terdapat pada daerah Limboto atau Kecamatan Limboto, yaitu Kecamatan Limboto ini terletak di 0,30 derajat lintang utara, 1,0 derajat lintang selatan, 121 derajat bujur timur, dan 123,3 derajat bujur timur, dengan peruntukan sebagai ibu kota dari Kabupaten Gorontalo. Bisa dilihat di sini tata guna lahan atau land use dari Kecamatan Limboto. Kemudian yang kedua, bentuk dan massa bangunan atau building form and mass. Bentuk dan massa bangunan ditentukan oleh ketinggian atau besarnya bangunan, penampilan, bentuk maupun konfigurasi dari bangunan. Akan tetapi bentuk dan massa bangunan ditentukan juga oleh besaran selubung bangunan atau building envelope, building cover radio, KDB, dan floor area ratio, KLB, serta ketinggian bangunan dari bangunan, garis sempadan bangunan, ragam arsitektur, skala, material, dan warna, dan lain sebagainya. Contoh dari bentuk dan massa bangunan dari Kecamatan Limboto yaitu bentuk dan massa bangunan Kecamatan Limboto terbilang cukup modern. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa bangunan besar dan juga menara yang didirikan Beberapa bangunan tersebut bisa dilihat seperti ini. Terdapat Masjid Baitur Rahman yang dengan desain seperti ini cukup indah dan estetik. Kemudian terdapat Menara Limboto. Sekarang dibuatkan lampu-lampu agar lebih menarik. Kemudian terdapat juga kampus Universitas Gorontalo, bisa disebut kampus kuning. Kemudian terdapat juga gedung-gedung seperti kantor-kantor pengadilan atau kantor-kantor yang lain. Dan itulah bentuk massa dan bangunan dari Kecamatan Limboto. Kemudian yang ketiga ialah sirkulasi dan parkir.
Sirkulasi dalam kota merupakan salah satu alat yang sangat kuat untuk menstrukturkan lingkungan perkotaan, karena dapat membentuk, mengarahkan, dan mengendalikan pola aktivitas suatu kota. Selain itu, untuk sirkulasi juga dapat membentuk karakter suatu daerah, tempat aktivitas, dan lain sebagainya. Contoh dari Kecamatan Limboto tentang sirkulasi dan parkir, yaitu seperti ini. Pertama, parkir di depan masjid. Tapi menurut saya ini kurang efektif, karena sudah mengambil jalan sebagian. Kemudian parkir yang salah satu masalah yang berada pada sirkulasi dan parkir di Kecamatan Limboto, yaitu terdapat juga parkir liar sembarangan di dekat di bawah menara. Terdapat juga banyak angkot-angkot yang menunggu penumpang untuk naik di bawah menara. Kemudian padahal sebanyak tempatkan tempat-tempat parkir seperti ini di Kecamatan Limboto. Contohnya ini pada di samping dari Masjid Baitur Rahman Manado di Limboto. Kemudian yang keempat ialah ruang terbuka atau open space. Ruang terbuka atau open space selalu menyangkut tentang landscape. Elemen landscape terdiri dari elemen keras seperti jalan, trotoar, bebatuan, dan sebagainya. Juga softscape atau elemen lunak berupa tanaman dan air. Kemudian contoh dari ruang terbuka atau open space di Kecamatan Limboto, yaitu terbilang cukup memadai. Hal ini terlihat dari beberapa tempat ruang terbuka seperti pada Menara Limboto yang ramai pengunjung dikarenakan adanya daya tarik, dan Menara Limboto juga terdapat juga banyak penjual sekitar, dan juga taman budaya, dan juga fasilitas di menara dilengkapi dengan tempat duduk untuk bersantai. Contohnya seperti ini. Di taman budaya ini terdapat banyak ruang terbuka dan juga dibuatkan tempat-tempat duduk untuk bersantai. Ini juga sebagai tempat banyak orang-orang berkumpul pada sore dan malam hari untuk bersantai atau sekedar refreshing. Kemudian terdapat ruang terbuka pada taman budaya, dibuatkan seperti adat-adat Gorontalo, dan juga penjual-penjual banyak pada depan dari taman-taman budaya atau open space. Kemudian yang kelima ialah jalur pejalan kaki atau pedestrian ways. Area pedestrian ditujukan bagi pejalan kaki yang bebas hambatan. Atraksi untuk mendapatkan suasana saat melakukan pergerakan, baik statis maupun dinamis. Sistem pedestrian yang baik akan mengurangi keterikatan terhadap kendaraan di kawasan pusat kota, mempertinggi kualitas lingkungan melalui sistem perancangan yang manusiawi, menciptakan kegiatan kaki lima yang lebih banyak, dan akhirnya akan membantu kualitas udara di kawasan tersebut. Contoh dari jalur pejalan kaki di Kecamatan Limboto yaitu bisa dilihat pada skala ini, yaitu pada Kecamatan Limboto, Kota Gorontalo cukup memadai di tempat-tempat tertentu, cuma di tempat-tempat tertentu. Namun ada beberapa kendala terhadap pedestrian atau jalur pejalan kaki. Kendala yang paling banyak dijumpai adalah ruang pejalan kaki jadi sedikit. Hal ini disebabkan ruang yang seharusnya khusus jalur pejalan kaki sudah ditempati oleh beberapa pedagang kaki. Contohnya ini, di depan dari Taman Budaya yang tepatnya berada di pinggir jalan ini, jalan utama, terdapat banyak penjual-penjual dari siomay, pentolan, dan bangunan, dan penjual-penjual lainnya sudah menempati area dari jalur pejalan kaki, sehingga jalur pejalan
pejalan kaki di sini sudah mulai kurang. Kemudian juga terdapat jalur pejalan kaki tepat di bawah menara, dan contoh seperti ini. Apabila belum belum dipenuhi dengan penjual, masih terdapat jalur pejalan kaki di sini, dan apabila sudah dipenuhi oleh penjual, jadi seperti ini. Bisa dilihat dari sini jalur pejalan kaki menjadi sempit sehingga mengganggu dari kegiatan dari para pejalan kaki. Kemudian ialah pendukung kegiatan atau activity support. Activity support meliputi segala fungsi dan aktivitas yang memperkuat ruang terbuka publik, karena aktivitas dan ruang fisik saling melengkapi satu sama lain. Pendukung aktivitas tidak hanya berupa sarana pendukung, pedestrian way atau plaza, tetapi juga pertimbangan antar fungsi dan guna elemen-elemen kota yang dapat membangkitkan aktivitas seperti pusat perbelanjaan, taman rekreasi, dan sebagainya. Contoh dari pendukung aktivitas yaitu yang berada di Kecamatan Boto, bisa dilihat cukup memadai. Hal ini ditandai dengan terdapat beberapa tempat yang mendukung kegiatan masyarakat asli ataupun pengunjung. Yang contohnya yaitu Menara Limboto, buatkan air-air mancur, dan juga dibuatkan menara yang bisa dijadikan tempat untuk rekreasi dan refreshing. Kemudian juga terdapat kedai-kedai kopi di sekitar area Kecamatan Boto. Kemudian yang terakhir adalah tanda dan simbol atau signage. Simbol dan penanda digunakan sebagai penunjuk jalan bagi arah ke suatu kawasan tertentu pada jalan tol atau di jalan pada kawasan tol. Penanda dan advertising atau billboard yang didesain dengan baik mengembangkan karakter pada bangunan yang menunjukkan street space dan memberikan informasi. Contoh signage pada Kecamatan Boto bisa dilihat, yaitu terdapat pada jalan-jalan untuk menentukan arah. Kemudian yang kedua ialah tanda untuk dilarang parkir, dan juga gapura-gapura atau pintu-pintu perbatasan dari kota, dari antar Limboto dan kota yang lain. Kemudian terakhir adalah pelestarian atau konservasi. Dalam urban design juga harus diperhatikan keberadaan bangunan yang sudah ada. Bentuk utama dari pemunculan strategi yang baru adalah penekanan pada elemen sejarah untuk melakukan untuk memperhatikan karakter unik kawasan, menciptakan arti sebuah wilayah, membantu perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Contoh dari pelestarian atau preservasi dari kota Boto, dari Kecamatan Boto, yaitu pertama Danau Limboto. Gorontalo merupakan kota yang menyimpan banyak sejarah. Salah satu sejarah yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama untuk keberlanjutan ekosistem adalah yaitu Danau Limboto. Bisa dilihat Danau Limboto sudah ditumpui oleh tanaman-tanaman yang banyak, tanaman rambat. Kemudian yang kedua ialah taman budaya. Taman budaya ini terletak tepat pada Menara Limboto yang berpapasan atau berhadapan dengan Menara Agung Botra. Oke, sekian presentasi dari saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.